Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kita membahas tentang perusahaan jasa, maka mulai di video ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang yang akan kita bahas untuk kali ini adalah perusahaan dagang dengan pencatatan sistem perpetual. Sebelum membahas tentang sistem pencatatan perpetual ini, kita akan membahas dulu perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, ada 4 perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah persediaan. Nah, persediaan itu adalah barang dagangan yang diperjualbelikan. Nah, kalau perusahaan jasa, dia tidak memiliki persediaan. Perusahaan jasa itu memberikan pelayanan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sementara kalau perusahaan dagang yang dia perjualbelikan atau yang dia berikan itu adalah barang dagangannya. Nah, barang dagangan yang dia perjualbelikan itulah yang dinamakan dengan persediaan. Nah, untuk metode penilaian persediaan pada perusahaan dagang itu ada 3 pencatatan atau 3 metode. Yang pertama itu adalah FIFO. FIFO ini adalah first in, first out, di mana di sini pencatatan beban pokok penjualannya itu didasarkan pada harga yang pertama kali dibeli, itulah yang akan digunakan duluan atau yang keluar duluan. Nah, kemudian yang kedua adalah LIFO. LIFO ini di mana harga yang terakhir dibeli atau barang yang terakhir dibeli itu yang akan dijual duluan. Nah, tapi untuk metode LIFO ini sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, yang ketiga adalah metode rata-rata. Nah, dalam metode rata-rata ini pencatatan untuk beban pokok penjualan itu berdasarkan harga rata-rata dia membeli persediaan tersebut. Nah, untuk secara khusus kita akan membahas nanti tentang persediaan di video selanjutnya. Kemudian metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan itu ada perpetual, ada periodik. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana perpetual, apa perbedaan antara perpetual dengan periodik di slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan perusahaan dagang ini siklusnya itu seperti ini. Jadi dia membeli barang dagangannya, kemudian barang dagangannya tersebut dijual baik secara kredit ataupun tunai. Kalau kredit menimbulkan piutang, kemudian dia tagihkan sehingga menghasilkan kas, ya. Tuh. Nah, perbedaan berikutnya yaitu adalah pada jurnal. Kalau perusahaan jasa, jurnalnya hanya ada satu, yaitu jurnal umum. Sedangkan pada perusahaan dagang, jurnalnya itu terdiri dari beberapa, yaitu satu, jurnal penjualan. Pada jurnal penjualan ini, dia akan mencatat seluruh penjualan, baik kredit maupun penjualan secara tunai. Yang kedua, itu adalah jurnal pembelian. Nah, khusus untuk jurnal pembelian ini, yang dicatat adalah jurnal ketika dia melakukan pembelian secara kredit. Kemudian jurnal kas masuk. Ya, jurnal kas masuk ini dia mencatat jurnal tentang transaksi-transaksi kas masuk selain dari penjualan. Ya, di sini contohnya untuk jurnal kas masuk ini misalkan ada pendapatan bunga atau ada pendapatan sewa atau pendapatan lain-lain atau misalkan dia menjual asetnya kemudian dibayar secara tunai. Nah, nanti akan masuknya dicatatnya di jurnal kas masuk. Kemudian ada jurnal kas keluar. Nah, jurnal kas keluar ini dicatat untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai. Ya, pembelian secara tunai. Kemudian selanjutnya adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dia akan mencatat penyesuaian atau adjustment, kemudian ada koreksi kesalahan, kemudian penyusutan. Ya, jadi jurnal-jurnal atau transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke kategori yang 4 di atas itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kemudian yang
F-nya itu adalah jurnal bank. Nah, jurnal bank ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Nah, di sini berisi rekonsiliasi bank. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah buku besar. Kalau perusahaan jasa, buku besarnya hanya satu, yaitu buku besar utama, seperti yang sudah kita bahas di pembuatan atau posting ke buku besar di perusahaan jasa sebelumnya. Sedangkan untuk perusahaan dagang, buku besar ini ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini terdiri atas buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu ini berisi nama-nama customer ataupun nama-nama suppliernya. Di buku besar pembantu piutang, isinya itu dia akan merinci satu-satu. Jadi buku besar itu dibuatkan satu-satu untuk masing-masing customernya. Berapa penjualan yang sudah dilakukan, berapa yang sudah dibayarkan, berapa yang masih berupa piutang. Jadi nanti setiap customer itu akan ada masing-masing buku besar pembantunya. Nah, kemudian begitu juga dengan buku besar utang, ya. Buku besar utang itu nanti akan ada buku besar pembantu untuk masing-masing supplier. Berapa yang barang yang sudah dibeli, kemudian berapa utangnya dan berapa yang sudah dibayarkan. Selanjutnya, perbedaannya adalah di laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, formatnya itu sangat sederhana, hanya berupa pendapatan dikurangi dengan beban, sehingga dapatlah laba bersih atau rugi bersih. Sedangkan pada perusahaan dagang, pendapatan tersebut dikurangi lagi dengan beban pokok penjualan. Jadi pendapatannya dinamakan dengan pendapatan penjualan, kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu adalah berapa biaya atau harga perolehan dari persediaan barang dagangan yang dijual tersebut. Ya. Nah, pendapatan penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan itu akan menghasilkan laba bruto. Laba bruto dikurangi dengan beban operasi akan menghasilkan laba neto atau laba bersih. Jadi lebih stepnya lebih panjang daripada perusahaan jasa. Jadi dia harus menghitung dulu laba kotornya, laba atau laba brutonya, baru didapatkan laba neto. Selanjutnya pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ada perpetual, ada periodik. Nah, perbedaan antara perpetual dengan periodik ini adalah kalau sistem perpetual, perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan secara perpetual, dia akan mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan di akun persediaan. Jadi ketika persediaannya bertambah, dia akan mendebit akun persediaan. Ketika persediaannya berkurang atau dijual, maka dia akan mengkredit akun persediaan. Sehingga di sini jumlah persediaan yang tersedia ataupun yang terjual itu akan selalu update, akan selalu ketahuan. Jadi real time dia bisa mengontrol berapa persediaan dia sekarang yang ada di gudangnya, kemudian berapa yang sudah terjual dan berapa yang masih tersisa. Berbeda dengan sistem periodik dia mencatat persediaannya itu hanya di akhir periode. Ya, ketika ada penambahan persediaan ataupun penjualan persediaan, itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap akun persediaannya. Ya, jadi akun persediaan tersebut tidak menunjukkan jumlah persediaan yang terjual dan yang sudah terjual, karena ketika persediaannya bertambah ataupun persediaannya berkurang, dia tidak akan mencatat di akun persediaan, tapi di akun lain. Nah, sehingga persediaannya itu hanya dihitung di akhir periode saja. Berapa persediaan yang tersisa di akhir periode, itulah nanti yang akan dianggap sebagai nilai persediaan akhirnya dia. Jadi dia tidak akan bisa mengetahui ketika di pertengahan bulan berapa persediaan yang sudah terjual dan berapa yang sudah atau yang masih ada di gudang. Nah, kalau bentuk atau penyusunan nilai beban pokok penjualannya, maka kalau sistem perpetual
nilai beban pokok penjualan dihitung setiap saat terjadinya penjualan. Jadi bisa ketahuan untuk penjualan sekarang berapa nih beban pokok penjualannya, penjualan besok berapa beban pokok penjualannya. Sedangkan kalau sistem periodik dia tidak ketahuan berapa total beban pokok penjualannya. Dia hanya menghitung di akhir periode. Nanti ketika di akhir periode dia akan melihat berapa nilai dari persediaan yang ada di gudangnya. Itulah yang akan menjadi persediaan akhir. Jadi bagaimana cara dia menghitung nilai beban pokok penjualan? Caranya adalah pertama dia akan melihat dulu persediaan awalnya itu berapa, kemudian ditambahkan dengan pembelian sehingga mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, itulah yang akan menjadi beban pokok penjualan. Jadi berapa persediaan yang ada di akhir itu akan dianggap sebagai persediaan akhir. Berapa persediaan yang ada di gudang, yang tersisa di gudang, itu yang akan menjadi persediaan akhir. Nah, kelemahannya dengan sistem periodik ini, persediaan akhir yang nilainya 100 ini, mungkin saja yang 900 yang terjual itu ada yang cacat, atau ada yang hilang, atau ada yang rusak, yang memuai. Jadi dia tidak terkontrol. Karena yang dihitung hanya berapa nilai fisik yang ada di persediaan akhirnya. Jadi ketika ada yang hilang atau diambil itu tidak akan ketahuan karena tidak akan ada pencatatan pengurangan ataupun penambahan persediaan selama periode berjalan. Dia hanya mencatat di akhir saja. Dan ketika ada barang yang hilang dan rusak tersebut, itu akan menambahkan langsung ke beban pokok penjualan. Berbeda dengan sistem perpetual. Di sistem perpetual, ketika setiap ada penambahan persediaan dicatat dan setiap ada pengurangan persediaan dicatat, ketika di akhir periode, dia akan mencocokkan antara catatan akuntansi dengan fisik yang ada di gudang. Kalau seandainya fisik yang ada di gudang itu berbeda dengan catatan akuntansi, nanti akan dicari kesalahannya itu ada di mana. Bisa jadi persediaan yang ada di gudangnya itu ada yang hilang. Jadi itu nanti akan ketahuan, bisa ketahuan. Kenapa bisa berbeda antara nilai persediaan yang ada di catatan akuntansinya dengan yang ada di fisik gudangnya. Nanti akan diketahui permasalahannya apa, penyebabnya itu apa. Tuh. Jadi kontrolnya lebih kuat dengan menggunakan sistem perpetual. Nah, sekarang kita mulai dengan sistem pencatatan khusus untuk sistem pencatatan perpetual. Nah, ini adalah contoh gambar invoice atau faktur yang ada di buku pengantar akuntansi Warren. Ini di sini ada Sigma Teknologis. Ini ada invoice. Invoice itu adalah faktur. Kemudian dia menjualnya kepada siapa, nomor ID customer-nya, ya, nomor order customer-nya, kemudian tanggal dia mengorder, kemudian tanggal pengirimannya, kemudian bagaimana pengirimannya, dan ini adalah terms atau syarat kredit. Kemudian ada tanggal invoice. Kemudian, nah seperti ini. Nah, untuk bentuk dari faktur sendiri itu terserah perusahaan berbeda-beda. Tidak harus baku seperti ini juga, tapi itu setidaknya ini adalah contoh dari invoice. Ya. Nah, di dalam invoice atau faktur itu ada tadi syarat kredit atau credit term. Ya. Syarat kredit atau credit term itu adalah syarat waktu pembayaran yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi di sini termnya ini 2, 10, N30. Itu adalah syarat kredit yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Periode kredit itu adalah kelonggaran waktu untuk membayar. Jadi sampai kapan dia akan membayarkan. Jadi apakah 30 hari atau 15 hari atau 20 hari. Nah, ini adalah batas waktu kelonggaran pembayaran. Nah, periode kredit biasanya dimulai pada saat penjualan dan tertulis di invoice. Nah, kemudian ada di syarat kredit tadi ada catatannya ada N/30 ya. Nah, itu maksudnya adalah apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari ya. Jadi N30 maksudnya jatuh tempo dari transaksi tersebut adalah 30 hari setelah tanggal invoice ya. Tapi ada juga end of
months. Artinya, jatuh tempo dari transaksi tersebut adalah akhir bulan pada transaksi berjalan. Jadi kalau misalkan, kalau N30, misalkan transaksinya terjadi tanggal 10 Januari, maka jatuh temponya itu adalah sampai tanggal 9 Februari, 30 hari ya. 30 hari tanggal 8 Februari. Sedangkan untuk end of month, kalau dia end of month, berarti jatuh tempo atau paling lambat terakhir dibayarkan adalah tanggal 31 Januari. Nah, kemudian di syarat kredit tersebut ada tulisan 2/10 N30. Artinya itu adalah penjual akan memberikan diskon sebesar 2% kepada pembeli. Ini maksudnya adalah kepada pembeli ya. Penjual akan memberikan diskon sebesar 2% kepada pembeli jika pembayaran dilakukan 10 hari dari tanggal faktur, di mana jatuh temponya itu adalah 30 hari. Jadi 2/10 N30 akan diberikan diskon sebesar 2% jika dia membayar dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur. Batas waktu atau paling lambat dia harus bayarkan adalah 30. Kalau misalkan transaksinya tanggal 2 Januari, maka paling lambat dia harus bayarkan adalah tanggal 12 Januari. Ketika dia membayar sampai tanggal 12 Januari, maka dia akan memperoleh diskon sebesar 2%. Tapi bagaimana kalau seandainya lewat dari tanggal 12 Januari, misalkan dia bayar tanggal 15, ketika dia membayar tanggal 15 Januari, maka dia tidak akan mendapatkan periode diskon. Ya, jadi paling lambat adalah 30 hari dari tanggal faktur. Nah, ini kita mulai transaksi pembelian. Jadi, karena di sini adalah perusahaan dagang, kegiatannya itu adalah kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang, maka kita akan membahas bagaimana menjurnal transaksi pembelian perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Ya, ingat perpetual itu adalah di mana pencatatan persediaan itu real time. Jadi artinya setiap kali ada penambahan ataupun pengurangan persediaan akan langsung dicatat. Oke, kita mulai yang pertama. Transaksi pembelian persediaan. PT ABC membeli persediaan kepada toko cantik sebesar 2.500.000 secara tunai dan sebesar 5 juta kepada toko lembayung secara kredit dengan syarat 210 N30. Jadi di sini pembelian persediaan tersebut ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, bagaimana kalau pencatatan secara tunai? Pencatatan secara tunai di sini ketika dia membeli persediaan, artinya persediaannya adalah bertambah. Persediaan itu akunnya ada di akun aset, ada di sisi debit. Artinya ketika dia bertambah, dia akan ada di debit. Sedangkan dia membeli secara tunai, berarti kasnya berkurang ya. Maka jurnalnya di sini adalah persediaan pada kas sebesar 2.500.000. Ini untuk pembelian secara tunai. Sedangkan bagaimana pencatatannya untuk pembelian secara kredit? Ya. Kalau pembelian secara kredit, maka jurnalnya itu adalah persediaan pada utang usaha. Nah, di sini ditulis nih toko lembayung. Artinya nanti dia akan dimasukkan ke dalam buku besar pembantu toko lembayung. Ya, persediaan pada utang usaha sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya transaksi yang ada diskon pembelian. Tadi kan ini contohnya di toko lembayung tadi ada 2/10 N30 ya. Berarti dia akan mendapatkan diskon kalau dia bayar paling telatnya itu adalah tanggal 13 Januari. Nah, kita langsung ke contoh soal yang ada diskonnya. Di sini PT ABC pada tanggal 5 Januari membeli persediaan kepada toko senja sebesar 3 juta secara kredit dengan syarat 210 N30. Jadi dia mencatat pembeliannya tersebut, syarat kreditnya itu adalah 2/10 N30. Dia membeli persediaan secara kredit. Nah, kalau seandainya diasumsikan di sini si perusahaan tersebut dia memanfaatkan kredit
tenggang kredit atau memanfaatkan masa diskon, maka kita akan langsung mencatat nilai persediaannya itu berdasarkan harga jual barang setelah diskon. Ya, ingat di sini dari awal sudah diketahui akan membayar dalam periode diskon. Sehingga pada saat di awal dia mencatat nilai persediaannya itu adalah nilai persediaan yang sudah didiskon nilainya. Oke, kita hitung di sini. Dia akan menghitung atau dia transaksinya tersebut nilainya itu adalah 3 juta. Sedangkan syaratnya adalah 2/10. Artinya 2% kalau dia bayarnya itu dalam waktu 10 hari. Berarti dia akan mengurangi 2%. 2% dari 3 juta itu adalah 60.000. 3 juta dikurangi 60.000, hasilnya adalah 2.940.000. Sehingga nilai persediaan dia akan bertambah sebesar 2.940.000 dan utang usahanya akan bertambah sebesar 2.940. Bagaimana jurnalnya ketika dia membayarkan? Ketika membayarkan, jurnalnya itu adalah utang usaha di kredit, di debit, ya, karena kan utangnya dibayar ya, utang itu ada di saldo normalnya itu di kredit. Nah, di sini dia ada di debit, artinya dia dibayarkan, kemudian sisi kreditnya adalah kas, ya, senilai 2.940. Nah, ini adalah perhitungan kalau seandainya dia memanfaatkan periode diskon dan sudah diketahui dari awal. Bagaimana kalau seandainya dia memanfaatkan periode diskon tapi tidak diketahui dari awal kalau dia akan memanfaatkan periode diskon tersebut, ya. Maka ketika dia mencatat pembelian, dia akan mencatat sebesar nilai pembelian dulu. Dan di sini nilai pembeliannya adalah sebesar 3 juta. Maka persediaannya di sini sebesar 3 juta, utang usahanya sebesar 3 juta. Ya, karena dia belum tahu nih, dia akan membayarnya di periode diskon atau tidak. Kalau yang transaksi sebelumnya, dia sudah pasti akan membayar di periode diskon. Nah, oh ternyata dia membayar di periode diskon. Maka pada saat pembayaran, jurnalnya itu di sini adalah utang usaha, karena utang usahanya awalnya dicatat sebesar 3 juta ya, maka di kredit, di debit, sekarang sebesar 3 juta, sehingga utang usahanya 0 jadinya. Kemudian kas, kas yang dia bayarkan karena dia memanfaatkan periode diskon, maka dikurangi dengan 2%, yaitu sebesar 60.000, sehingga yang dia bayarkan itu adalah 2.940. Nah, sisi satu lagi yang kreditnya itu adalah persediaan. Persediaannya akan berkurang sebesar 60.000. Artinya di sini bukan persediaan fisiknya itu yang berkurang, tapi adalah harga dari persediaannya. Jadi harga persediaannya bukan lagi 3 juta, tapi 2.940. Ya, 3 juta di debit dikurangi 60.000 di kredit, sehingga totalnya itu adalah 2.940.000. Ya, jadi harga persediaannya tersebut nilainya adalah 2.940.000. Ini kalau pencatatannya seandainya dia tidak mengetahui kalau dia akan membayar di periode diskon atau tidak. Tapi pada kenyataannya dia membayarnya di periode diskon. Kalau seandainya dia tidak membayar di periode diskon, ya berarti sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Kemudian ada retur dan potongan pembelian. Ya, retur dan potongan pembelian. Nah, jadi ada ketika dia melakukan pembelian, ya, kemudian ada pembelian tersebut yang rusak. Ya. Nah, kalau seandainya barang tersebut rusak dan dia kembalikan, maka dia akan menjadi retur pembelian. Ya, tapi kalau seandainya barang tersebut dia rusak, kemudian dia minta potongan harga, barangnya nggak dikembalikan, dia hanya meminta potongan harga, maka masuknya adalah potongan pembelian. Nah, bagaimana jurnalnya kita lakukan? Ini, misalkan PT ABC membeli persediaan kepada PT Kemuning sebesar 3 juta secara kredit dengan syarat 210N30 dan akan membayar pada periode diskon. Ingat, di sini dia akan membayar di periode diskon, sehingga kita langsung memasukkan
nilai persediaannya di sini adalah langsung yang setelah diskon. Ya, jurnalnya pada saat dia melakukan pembelian ini adalah persediaan pada utang usaha. Persediaannya dibeli secara kredit sehingga menimbulkan utang usaha sebesar 2.940 karena dia sudah tahu akan membayar di periode diskon. Kemudian pada tanggal 5 Januari PT ABC mengembalikan barang yang rusak senilai 500.000. Dia kembalikan barang yang rusak. Artinya ketika barangnya itu dikembalikan, berarti kan utangnya dia juga berkurang. Ya, dia kan belum membayar nih, barangnya itu kan belum dibayar sama dia, kan masih dalam bentuk utang usaha. Nah, ketika barangnya dikembalikan, artinya kan utang dia jadi berkurang, ya, sebesar pengembaliannya tersebut. Karena dia tadi membayarnya di periode diskon, berarti kita menghitung pengembaliannya juga sudah termasuk diskon, ya, dikurangi diskon 2%. Makanya di sini angkanya adalah 490. Didapatnya dari 500.000 dikurangi 2% kali 500.000. Nah, kemudian pada saat membayar dia tinggal membayar kekurangannya saja. Berapa? Utang usahanya kan awalnya adalah 2.940. Dikurangi dengan yang sudah dia retur atau dia balikin sebesar 490. Sehingga utang usaha dia sekarang nilainya itu adalah 2.450. Nah, maka pada saat dia membayar, dia tinggal membayarkan sisanya tadi. 2.940 dikurangi 490 sehingga utang usaha yang harus dia bayarkan adalah 2.450.000. Oke, sekarang transaksi penjualan. Itu barusan adalah transaksi pembelian. Sekarang kita lanjut dengan transaksi penjualan. Penjualan tunai. Kita mulai dengan penjualan tunai. Nah, pada kasus penjualan, karena sistemnya di sini adalah sistem perpetual, di mana ketika kita menjual itu maka kita harus mencatat pengurangan persediaan, maka ketika menjual dengan sistem perpetual ada 2 jurnal yang kita buat. Yang pertama, kita akan mencatat jurnal untuk penjualannya itu sendiri. Yang kedua adalah jurnal untuk perhitungan pengurangan persediaan. Nah, persediaan yang keluar itulah yang dijadikan sebagai beban pokok penjualan. Ya, kita mulai. Tanggal 3 Januari, PT ABC menjual barang dagangan secara tunai kepada PT Laut Biru senilai 2 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 2 juta, dia jual barangnya tersebut seharga 2 juta, ya, harga 2 juta, dengan modalnya dia atau dengan beban pokok penjualannya dia, harga perolehan dari persediaan yang dia jual senilai 2 juta tersebut adalah 1.200.000. Maka dia akan mencatat beban pokok penjualan pada persediaan. Artinya persediaannya di kredit di sini. Persediaan di kredit artinya adalah persediaannya berkurang senilai 1.200.000. Berkurangnya kemana? Karena dia jual, ya. Jadi nilai 1.200.000 berkurangnya persediaan itulah yang menjadi nilai beban pokok penjualan. Kemudian bagaimana dengan penjualan kredit? Ya, penjualan kredit sama saja jurnalnya, sama-sama 2 juga, di mana ada beban pokok penjualan pada persediaan juga. Cuma nanti pada saat membayarnya, pada saat penjualannya tersebut bukan lagi di kas, tapi adalah piutang. Kita langsung contohnya. PT ABC menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Langit Senja sebesar 3 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 2.100.000 dengan syarat 215 N 30. Ya. Di sini dia menjual secara kredit piutangnya. Berarti di sini dia akan mencatat piutangnya sebesar 3 juta, ya, piutang pada penjualan sebesar 3 juta, kemudian beban pokok dari barang yang dia jual itu adalah sebesar 2.100.000. Jadi beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 2.100.000. Nah, pada saat pembayaran, maka ketika dia membayarnya, di sini kan ada syarat kreditnya adalah 2.15 ya. 2.15 artinya di sini dia akan
mendapatkan diskon 2% kalau dibayar dalam jangka waktu 15 hari. Tapi di sini dia membayarnya adalah tanggal 20 Januari, artinya dia melewati masa diskon. Ya, tidak memanfaatkan periode diskon. Sehingga jurnalnya di sini adalah kas pada piutang. Tadi kan dia mencatat piutangnya di sini senilai 3 juta ya. Maka pada saat dia menerima pembayaran, dia hanya akan mencatat kas pada piutang. Jadi tidak ada diskonnya. Karena dia tidak memanfaatkan periode diskon. Nah, bagaimana kalau seandainya penjualan tersebut ada periode diskonnya? Nah, kalau seandainya ada diskonnya, maka dia akan mencatat diskon penjualan tersebut. Kita langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 5 Januari menjual barang dagangan kepada PT Sentosa senilai 5 juta dengan beban pokok penjualan 3.850 dengan syarat 3/10 N30. Ya. Tanggal 5 Januari ketika dia menjual barang dagangan, dia akan mencatat piutang sebesar 5 juta pada penjualan sebesar 5 juta dan beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 3.850. Ya. Jadi, walaupun dia menjual sebesar 5 juta, beban pokok penjualan atas barang dagangnya tersebut adalah 3.850. Oke, itu pada saat tanggal 5 Januari. Ternyata dia bayar tanggal 15 Januari. Jadi dia memanfaatkan periode diskon, ya. Maka dia akan menjurnal karena dia penerimaan penjualannya itu dia piutangnya tersebut dia terima pada periode diskon, maka kan kasnya akan bertambah. Kas artinya kas yang dia terima itu adalah nilai piutangnya dikurangi dengan diskon. Nilai piutangnya berarti 5 juta dikurangi dengan 3% kali 5 juta. Sehingga dapatnya adalah 4.850. Berapa nilai diskon penjualannya? Diskonnya itu adalah sebesar 3% kali 300 kali 5 juta, yaitu sebesar 150.000. Jadi ada akun diskon penjualan di sini. Kalau untuk pembelian tadi tidak ada akun diskon pembelian, tapi langsung mengurangi ke nilai persediaan. Ingat ya, untuk pembelian tidak ada akun diskon pembelian, tapi dia langsung mengurangi ke nilai persediaan, nilai perolehan persediaan. Oke, jadi jurnalnya di sini adalah kas diskon penjualan pada piutang usaha. Piutang usahanya tetap di sini nilainya 5 juta. Cuma kas yang diterima adalah 4.850. Kemudian bagaimana dengan retur? Retur dan potongan penjualan. Tanggal 6 Januari barang yang dijual kepada PT Sejahtera diretur karena ada kerusakan senilai 700.000 dengan beban pokok penjualan senilai 600.000. Jadi ketika ada barang retur, maka dia juga akan mencatat nilai persediaannya. Barang tersebut diretur, artinya kan barang tersebut dikembalikan ke kita, ke perusahaan. Ketika dikembalikan ke perusahaan, artinya persediaannya perusahaan akan kembali bertambah. Beban pokok penjualan barang yang sudah dilakukan atau barang yang sudah dijual itu jadi berkurang sebanyak yang barang di retur. Nah, jurnalnya di sini adalah retur dan potongan penjualan sebesar 700.000 pada piutang, kemudian persediaan pada beban pokok penjualan. Jadi, pada saat dia melakukan penjualan, dia akan ada akun retur dan potongan penjualan pada piutang, kemudian sedangkan di sisi jurnal keduanya adalah persediaan pada beban pokok penjualan sebesar nilai beban pokok penjualannya, ya, tuh sebesar nilai persediaan yang dikembalikan. Jadi ingat untuk penjualan juga ada akun retur dan potongan penjualan. Tapi kalau untuk pembelian tadi retur dan potongan pembelian itu langsung mengurangi ke nilai harga perolehan dari persediaan. Oke, selanjutnya adalah ongkos kirim. Nah, ketika melakukan penjualan barang dagangan, ongkos kirim ini selalu yang jadi permasalahan ya, yang jadi poin juga.
Ada dua metode dalam pembayaran ongkos kirim. Yang pertama adalah FOB shipping point. Ya, FOB shipping point, kepemilikan barang itu akan berpindah pada saat barang dikirim oleh penjual. Ya, artinya ketika barang sudah dikirim itu sudah menjadi kepemilikan si pembeli. Kalau ada barang yang rusak dan lainnya itu akan menjadi tanggung jawab pembeli. Makanya di sini ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli. Jadi ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Ongkos kirim merupakan bagian dari pembelian barang dagang sehingga menambahkan nilai persediaan. Jadi kalau misalkan dia membeli barang dagangan nilainya 5 juta dengan ongkos kirimnya 100.000, maka harga dari persediaan tersebut bukan lagi 5 juta, tapi 5 juta 100.000. Seperti itu ya, kalau dia metode shipping point. Jadi barang itu akan berpindah atau akan menjadi tanggung jawabnya si pembeli pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual. Nah, kedua adalah FOB destination. Kepemilikan barang berpindah saat barang sampai di gudang pembeli. Jadi ongkos kirimnya itu ditanggung oleh si penjual. Jadi kalau seandainya rusak atau cacat, barang itu selama dalam perjalanan mengantarkan barang tersebut, maka kerusakan itu ditanggung oleh si penjual. Ya, karena barangnya itu menjadi berpindah, haknya itu adalah ketika dia sampai di gudang pembeli. Ongkos kirim dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban penjualan, ya, atau beban pengiriman. Tuh. Oke, nah ini adalah contoh pencatatan akuntansi dengan metode shipping point. Ya, 16 Januari membeli barang dari toko senja sebesar 6 juta dengan syarat FOB titip pengiriman atau shipping point. Kemudian dia membayar ongkos kirim pada JAG Transport. Ya, nah di sini kan artinya dia yang metodenya adalah shipping point, artinya dia yang bayar ongkos kirim, maka dia akan mencatat persediaan pada utang usaha sebesar 6 juta, kemudian persediaan pada kas sebesar 150.000. Artinya nilai persediaannya ini bukan 6 juta, tapi adalah 6 juta 150. Ya, jadi harga perolehan dari nilai persediaannya itu berubah menjadi 6 juta 150, bukan 6 juta lagi. Ya, nah kasnya keluar kemana? Ya kasnya itu keluar sebesar 150.000 untuk membayar si JAG Transport ini. Bagaimana kalau yang FOB Destination? Ya, kalau FOB Destination, maka kita langsung ke contoh soalnya dulu. Tanggal 17 Januari menjual barang pada PT Lot Biru secara kredit sebesar 2 juta dengan syarat FOB Destination dengan beban pokok penjualan sebesar 1 juta 200. Ya, nah ini menjual. Dia menjual barang, kemudian ongkos kirimnya itu ditanggung oleh si penjual. Ya, ongkos kirimnya ditanggung oleh si penjual. Nah, di sini dia ketika dia menjual barang, dia akan mencatat piutang, kemudian penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan. Kemudian karena dia menjual itu ongkos kirimnya itu ditanggung oleh si penjual, maka dia akan memasukkan ke dalam akun beban pengiriman pada kas. Ya, beban pengiriman pada kas inilah nanti yang akan muncul di laporan laba rugi. Ya, tuh jadi kelihatan bedanya ketika FOB destination dengan FOB shipping point. Nah, ada juga kasusnya di mana di sini penjual membayarkan terlebih dahulu ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli. Jadi sebenarnya dia itu adalah sistemnya shipping point, cuman si penjualnya minta dibayarkan duluan oleh si penjualnya. Nanti ongkos kirim tersebut ditambahkan dalam fakturnya. Kita contohkan. Menjual barang pada PT Laut Biru secara kredit sebesar 3 juta dengan syarat FOB shipping point dengan beban pokok penjualan sebesar 1 juta 700. Nah, dia akan mencatat piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 1 juta 700. Ya, kemudian
pada saat dia membayar ongkos kirim tersebut, maka dia akan mencatatnya sebagai piutang usaha. Piutang usahanya siapa? Piutang usahanya si PT Laut Biru. Jadi piutang usahanya si PT Laut Biru ini bukan hanya 3 juta, tapi adalah 3.050.000. 3 jutanya adalah untuk penjualan barangnya, 50 ribunya adalah untuk ongkos kirim. Nah, inilah materi kita untuk akuntansi perusahaan dagang yang sistem perpetual. Teman-teman harus banyak berlatih supaya bisa lebih mahir belajar akuntansinya, lebih paham belajar akuntansinya, karena akuntansi itu syaratnya harus banyak berlatih soal. Oke, untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perusahaan dagang dengan sistem periodik ya. Untuk yang sistem perpetual ini sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.